Yo, everybody, welcome back to Cerita Sansan. Fenomena geng motor sebenarnya bukan sesuatu yang baru lagi. Hampir di setiap negara pasti ada kisah-kisah dari geng motor, termasuk di Indonesia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masuknya geng motor di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yuk bantu subscribe agar channel ini semakin berkembang. Apabila membahas geng motor, sayangnya keberadaan geng motor ini cenderung dinilai negatif oleh masyarakat. Karena para geng motor ini kerap kali terlibat konflik antar geng, balapan liar, penjarahan, penggunaan obat-obat terlarang, dan masih banyak keonaran-keonaran lainnya. Balapan liar pun menjadi aktivitas dari geng motor yang paling sering dilakukan dan paling meresahkan untuk masyarakat. Anggota geng yang saling kejar-kejaran di jalanan umum tentunya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Terlebih lagi berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain balapan, aksi tak terpuji lainnya dari geng motor adalah tawuran antar geng. Tak jarang pula tindakan para anggota geng motor ini menimbulkan korban jiwa. Mirisnya, terkadang mereka ini masih remaja. Aksi-aksi inilah yang menyebabkan geng motor selalu dianggap negatif, padahal tidak semua geng berlaku demikian. Saat ini geng motor tak lagi hanya ditemui di kota-kota besar, namun sudah menyebar hingga pelosok-pelosok negeri. Namun mungkin tak semua tahu bagaimana sejarah masuknya geng motor ke Indonesia. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah lengkap dan perjalanan geng motor di Indonesia, dimulai dari sejarah munculnya sepeda motor di Indonesia. Keberadaan geng motor di Indonesia tentunya tidak terlepas dari munculnya sepeda motor. Dikabarkan sepeda motor pertama kali muncul di Indonesia itu pada tahun 1893, yang dimana dibawa oleh seorang pria asal Inggris yang bernama John Potter. Menurut catatan dari buku yang berjudul The Dewey Volkswagen, diceritakan Potter merupakan seorang masinis di pabrik gula Probolinggo. Dia kemudian memesan motor pertama kali dari pabrik Hildebrand und Wolfmuller di Munchen, Jerman. Hal ini kemudian menandai jika motor muncul di Indonesia itu 2 tahun lebih dulu, sebelum motor Hildebrand und Wolfmuller ini dibawa ke Amerika untuk pertama kalinya pada tahun 1895. Dan pada tahun 1932, motor milik Potter ini ditemukan di kediamannya. Motor tersebut pun kemudian direstorasi dan kemudian pada akhirnya disimpan di Museum Malang, Jawa Timur. Munculnya geng motor di Indonesia. Seperti dikutip dari laman resmi Monreker Indonesia, di mana geng motor pertama kali di Indonesia itu muncul di kota Batavia, yang saat ini dikenal sebagai Jakarta, dengan nama Motorfiets Ridders de Batavia. Geng motor ini muncul pada tahun 1915 atau sekitar 109 tahun yang lalu. Motorfiets Ridders de Batavia ini muncul hanya berselang 12 tahun dari pendirian klub motor tertua di dunia, yaitu Yonkers Motorcycle Club pada tahun 1903 di kota New York, Amerika Serikat. Nah, jadi itulah sejarah geng motor masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya. Dan setelah mengetahui sejarahnya, mari kita bahas 5 geng motor terbesar yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah Y-Gen atau Young Generation, merupakan geng motor yang cukup ditakuti di Jakarta Timur, dengan jumlah anggotanya hingga ratusan orang, dari mulai kalangan SMP sampai SMA. Geng Y-Gen ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Gen Ribu Rai Hahu. Geng ini menjadi cukup terkenal setelah satu anggotanya terlibat dalam sebuah kasus dengan seorang aparat pada tahun 2012 yang lalu, di mana harus mengakibatkan wafatnya seorang aparat tersebut. Dan dikabarkan geng motor ini mempunyai slogan, yaitu Don't Make Us Angry, yang artinya jangan membuat kami marah. Ngeri juga ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Pachinko. Salah satu geng motor paling melegenda di Indonesia adalah Pachinko atau pasukan Cina Kota. Geng yang eksis pada tahun 70 hingga tahun 80-an ini merupakan geng yang kebanyakan anggotanya itu merupakan etnis Tionghoa. Geng ini diketuai oleh Johnny Indo.
Namun geng ini juga dikenal karena tindakan kriminalnya. Mereka sering merampok rumah-rumah orang kaya serta toko-toko perhiasan, yang dimana sebenarnya hasilnya itu akan mereka bagikan juga kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga ada XTC. XTC atau Exalted Coitus adalah geng motor asal Bandung yang berdiri pada tahun 1982. Namun belakangan nama itu diganti menjadi Exalted Creativity. Geng motor ini dikenal dengan solidaritas antar anggota yang sangat erat, yang mana bila salah satu di antara mereka ada yang diserang, maka yang lainnya akan langsung turun tangan untuk membela. Namun untuk menjadi anggota geng ini ada proses seleksi yang harus dilalui, seperti seleksi kekuatan fisik dan juga tes mengendarai motor tanpa rem. Tak berbeda dengan dua geng yang sudah disebutkan di atas, geng ini juga kerap terlibat aksi kriminal. Tepatnya pada tahun 2021 yang lalu, anggota geng ini dikabarkan bentrok dengan geng motor Moonraker, hingga menyebabkan satu orang harus wafat kala itu. Yang keempat ada Briges. Sama seperti XTC, Briges juga merupakan geng motor asal Bandung. Geng ini berdiri pada tahun 1986 di SMA Negeri 7 Bandung. Geng ini juga kerap terlibat dalam aksi perampokan, kekerasan, dan lain sebagainya. Pada tahun 2014 yang lalu, Ketua Geng Briges wilayah Margahayu Bandung, Purwana Sumfirat Afandi, harus wafat, yang dimana aparat terpaksa melepaskan timah panasnya kala itu. Dan sekarang kita masuk ke geng motor terbesar di Indonesia yang terakhir, ialah GBR. Satu lagi geng motor legendaris di Indonesia yang namanya sudah dikenal luas, yaitu GBR atau yang dikenal juga dengan Grab on Road. Geng motor ini berdiri pada tahun 1986 di SMPN 2 Bandung. Geng motor ini juga melakukan sejumlah aksi kriminal termasuk pencurian dan perampasan. Ketika beraksi, anggota geng motor ini pun tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Sama seperti deretan geng motor di atas, GBR juga melakukan banyak aksi kriminal, terutama begal dan juga anarkisme. Bahkan GBR ini adalah musuh bebuyutan dari geng motor XTC yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi itulah pembahasan dari sejarah masuknya geng motor pertama kali di Indonesia, beserta 5 geng motor dengan nama terbesar yang ada di Indonesia. Tapi kini semuanya sudah lebih membaik dan juga kondusif. Sudah tidak ada lagi konflik di antara mereka, bahkan dari deretan geng motor yang tadi kita sebutkan. Kini mereka semua sudah berdamai satu sama lain dan sudah berbenah diri ke arah yang jauh lebih positif. Sekian pembahasan pada video kali ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thanks for watching.